Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu wa ba'd. Para habaib, para kiai, para kasepuhan, para hadirin wa hadirat yang kula hormati. Niki wau menepake hadir di Plekoto, kula nggih termasuk di Plekoto ngoten. Ning kula ngertos Pak Muhaimin niku memang pinter. Bado kalimat terakhir Pak Ye hadir kalau wau ngendika masalah jiwa dan raga. Sening jopo kita itu mementingkan jiwa ini. Mulanya bakso ini tak disik. Sening jeru mentingki rohani atau jiwa ini. Mulanya bakso ini ke arep dimulai. Mula tak nambahi. Ya wis bareng-bareng ben cepet entek kabeh. Kula nambahi sekedhik. Menawi Pak Hadir kalau jelasaken maudhu' alim, maudhu' alam, terus memberikan bebungah dumateng kita sedaya, ora usah kuwatir mesti ana dan gantine. Nuwun sewu para kiai khususipun Pak Hadir. Kula niku dilahirke teng Kauman. Bapak kula nggih lahir teng Kauman. Mbah kula nggih lahir teng Kauman. Buyut kula nggih lahir teng Kauman. Ning nek sanggah kula boten ngertos. Wiwit kula alit Pak Hadir. Kauman memang saestu napa ingkang kados dipun mangertosi kebanyakan para tiyang Islam khususipun tiyang Islam Semarang pilih Kauman ku nek biyen diarani Kauman krana kathah tiyang nek saniki dijuluki Kampung Quran memang kathah pondok Al-Quran. Ning kula asih miris Pak Hadir. Sebab alitan kawula niku nembe alitan kawula. Kula kemutan Kauman mulai lor ngantos kidul niku saestu kathah kiai. Mriki kampung mriki namanipun Kampung Pungkuran. Kula milai saking mriki. Pungkuran menika zaman alis kawula wonten namanipun Mbah Yai Ridwan ugi ingkang dados imam masjid Kauman. Wonten Mbah Yai Hisam nika putranipun Mbah Yai Syekh Sahli. Niku Pungkuran niki. Terus alhamdulillah terakhir Pak Yai Nakib nggih teng mriki. Sakmenika kanthi kapundhutipun Pak Yai Nakib Pungkuran kula boten ngertos sinten mangke sing gantos. Iya ibu. Saderengipun niku wiwit zaman NU didepke niku Kauman satu-satunya madrasah yang mendidik kiai nggih madrasah NU niki tengah sing mriki. Saat menikah sing sekolah nggih tambah sithik. Apa juga yang sekolah itu menjadi calon kiai kados zaman rumiyin mudah-mudahan mboten ngertos. Ratingilan sekedhik niku Kampung Pompo. Teng Kampung Pompo zaman alit kawula wonten naminipun Pak Yai Usman atau yang lebih dikenal Ustaz Usman. Beliau orang yang sangat-sangat dekat dengan Gus Min,
sangat-sangat dekat dengan Mbah Kiai Hamid Kansuran, termasuk di guru kula piyambak. Saderengipun generasi Pak Yai Osman wonten Mbah Yai Ridwan. Mbah Yai Ridwan Sepuh, boten Mbah Yai Ridwan Bungkuran, Mbah Yai Ridwan Sepuh ingkang termasuk pendiri NU di Kota Semarang. Ibu Mbah Yai Ridwan. Sebelumnya ada juga Mbah Yai Ulufi. Mbah Yai Ulufi itu adalah mertuanya Mbah Yai Ahmad Abdul Hamid Kendal. Iku Kampung Pompo. Tambah nilai sekedhik mboten tambah nilai sekedhik niku saderengipun kula mboten menangi, saderengipun generasi kula wonten Mbah Yai Osman niku Mbah Yai mbahipun Pak Fauzan. Kula mireng saking ibu-ibun Pak Fauzan, Mbah Yai Soleh Darat rumiyin nggih sering sowan wonten Mbah Yai Osman. Nika ngendikanipun ibu-ibun Mbah Fauzan. Berarti setiap gang teng mriki mulai Pungkuran, butuh Pungkuran, Pompo, Kemlongan enten kiai sedaya. Radi ngaler Kampung Butulan. Kampung Butulan zaman alit kawula wonten naminipun Mbah Kiai Basari. Mbah Kiai Basari itu kangmasipun Mbah Kiai Badawi abahipun kalih muni sinten Kiai Baduhun. Jadi ahli Quran niku teng Butulan Mbah Kiai Basari. Terus selain Mbah Kiai Basari enten naminipun generasi zaman semonten alit kula enten Pak Kiai Sarwani, wonten Pak Kiai YM Sudarmo. Ngaler manis gede Kampung Mustaram. Artinya zaman semonten tasih kirang setunggal enten nggih Pak Padi kula piyambak menika Kiai Mahrus Dukjan Al-Hafidh niku teng Butulan. Nggih nyuwun sewu Raden Solehan saking Kudus. Niku zaman alit kula ada 4 kiai paling tidak 5 kiai. Ngaler segede Mustaram. Niku wonten Pak Yai Haji Khairon. Niku alumni Kebireng yang menjadi kiai tapi tidak begitu mau dikenal banyak kekiaiannya. Ngaler segede Kampung Krendo. Kampung Krendo niku wonten Kiai Astagfirullahaladzim sing damel sepatu sapa Hamid Kiai Khalil. Kiai Khalil itu juga alumni Terboyo zaman muridipun Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi juga beliaunya orang yang tidak mau dikenal orang, sehingga muridnya setahu saya hanya 1. Dia mau mengajar 1 orang sampai menjadi kiai, yaitu teman saya Mas Syafiq, orang Butulan ya, Mas Syafiq. Dan Mas Syafiq itu adalah termasuk cucunya dari Mbah Yai Mujahid. Mbah Yai Mujahid itu mertuanya Mbah Yai Ridwan, pendiri NU. Itu sampai di Kampung Krendo. Ke Kauman Timur, artinya geser ngetanan. Deretan kampung-kampung itu Kauman Timur, enten Mbah Yai Tamam. Pada zaman kecilan saya ada Pak Yai Nizar, Pak Yai Umar, Pak Yai Muhid, terus Pak Yai siapa yang satunya kakaknya Pak Yai Umar, Pak Yai Isom. Itu keempat orang itu, yang satu Pak Yai Muhid menantunya Pak Yai Tamam, yang ketiga adalah menantunya Pak Yai Tamam, putra-putranya Pak Yai Tamam. Itu yang sekarang menjadi kelurahan Kauman ini. Ya, sekarang kalau kelurahan Kauman ditambah berkembang menjadi sampai ke wetannya Pasar Johar itu menjadi kelurahan Kauman.
Di sana dimulai dari Kiai Sepuh, ada Mbah Kiai Damar yang makomnya di Kampung Sumeneban. Terus zaman itu ya termasuk mbahnya mertua saya, artinya mbah dari mertua saya. Jadi saya punya istri bin Abdul Ghani bin Mbah Sama. Itu di sana. Terus dilanjutkan generasi berikutnya ada Mbah Kiai Masrur Budiono. Itu Kiai Masrur Budiono itu anaknya siapa? Ini tunggalnya. Ya, terus itu adalah juga kakaknya mertua saya, anak dari kakak mertua saya. Dan ini yang Kelurahan Kauman, Kelurahan Bangunarjo. Mulai dari yang paling ujung. Yang paling ujung itu dulu ya. Zaman generasi saya sudah ada kiai. Kecilan saya sudah ada kiai. Tapi sebelumnya, artinya saya tidak menangi, generasi mbah saya itu ada Kiai Nuh dan Kiai Abdul Ghaffar, yaitu di Kampung Getean dan di Jalan Kauman yang sebelah selatan itu. Saya pernah mendengar langsung dari Mbah Kiai Munif Zuhri bahwa Mbah Hadi dulu konon sering ke Kauman arah sebelah kidul. Nah, saya tidak tahu apakah dua orang ini atau Mbah Yai Usman tadi, karena posisinya di Kauman sebelah kidul ngendikannya Mbah Yai Munif Zuhri. Mbah Hadi itu segenerasi dengan Mbah Soleh Darat. Geser sedikit ke utara, Kampung Kauman Bu. Paling tidak masa kecil saya ada guru ngaji dan ada Pak Yai yang mubalek yang saat itu juga saya tahu kiprah perjuangannya. Yang guru ngaji yaitu Pak Haji Salim, yang Pak Yai mengajar menjadi mubalek, dan setiap hari sampai saya agak dewasa masih nyepeda dari Kauman ke Karangayu, yaitu Pak Kiai Iskandar. Pak Kiai Iskandar itu akhirnya Pak Kiai Maksum yang mendirikan masjid di Baitul Atiq Pusponjolo. Pak Kiai Maksum wafat, diteruskan dengan Pak Kiai Iskandar. Terus setiap hari, setiap pagi nyepeda dari Kauman ke Pusponjolo untuk ngurumat masjid di sana. Geser ke utara sedikit, Kauman Barat, ada Pak Kiai Wasid bin Kiai Abdullah. Ke barat lagi, Kampung Sunegara, itu ada Habib, yaitu Habib Abu Bakar As-Segaf. Yaitu zaman kecil saya mengajar tafsir setiap hari Senin. Jamaahnya subhanallah, yang ngaji tidak hanya orang Kauman, dari mana-mana. Ya, sekarang juga sudah yang saya sebutkan kampung-kampung tadi sudah tidak ada yang menjadi kiai. Geser ke utara, Kauman Barat, yaitu Kampung Glondong. Di Kampung Glondong ada Mbah Yai Turmudi, ada Mbah Yai Ahmad Abdullah. Sebelumnya ada Mbah Yai Abdullah, itu di Kampung Glondong. Sekarang tinggal Pak Yai Azim, temannya Pak Yai Pak Yai Azim, dia mudah-mudahan diberikan usia yang lebih panjang lagi, ya bisa tetap melanjutkan menjadi guru-guru orang Kauman. Ke utaranya Kauman Glondong itu ada Kiai Junet, ada Kiai Faisal zaman kecilan saya. Sebelumnya ada Kiai Muhammad, putra, semuanya itu putranya dari Kiai Syekh Sahli. Ya. Kemudian Kiai Sandi. Oh ya, tadi sebelah ini Kauman Timur, Mbah Abdullah Umar tinggalnya di Kauman Timur, ya.
Tadi saya lupa menyebutkan ya. Nah, itulah kauman setiap gang ada kiainya. Ya. Kemudian di lingkungan komplek masjid, yaitu dari keluarga Al-Munawar, itu para habaib yang sekarang juga tempatnya menjadi majelis taklim di sana. Dulu habib-habib yang bukan hanya nyuwun sewu menjadi pedagang, bukan, tapi betul-betul habib yang alim. Bahkan ada namanya syarifah, ya disebut syarifah di Kauman itu dikenal sebagai wali itu di belakang mimbar pasnya. Generasi sebelumnya dari syarifah itu adalah, kalau saya diberitahu mbah saya menyebutnya Datuk Raden Mas Hadi Matahar, tapi mbah saya yang satunya menyebutkan Raden Mas Hadi Mutohar, bukan Matahar, karena di situ memang kebanyakan para habaib. Nah, itu Kauman zaman dulu. Kauman setelah saya dewasa, kebetulan ada Pak Yai Maksuni sudah wafat. Di Bunguran ada Pak Yai Nakib. Ya. Ini sebenarnya Pak Yai Nakib itu bukan asli Kauman. Ini yang saya banggakan sebenarnya, termasuk ini Mbah siapa, kalau saya menyebut Pak Haji Sofwan, mertuanya Pak Yai Nakib, itu kepingin punya menantu kiai-kiai. Salah satunya Pak Yai Nakib, kemudian yang kedua Pak Yai Sofir. Keduanya sudah kapundut semuanya. Pak Sofir tinggal di Kauman Timur, Pak Yai Nakib tinggal di sini. Sekarang ada wafat semua. Jadi kalau Kauman Kampung Quran, dikatakan Kauman Kampung Quran, mungkin tetap menjadi Kampung Quran. Bahkan dulu percetakan Quran pertama juga di Kauman. Tapi isi Al-Quran supaya dipahami betul-betul, menjadi orang itu menjadi kiai, wallahu a'lam. Maka betul seperti yang ketika Sayyidina Umar bin Khattab nanti ngendika, la mautu abidin qaimin laili shaimin nahari ahwan min mauti alimin. Jadi 1000 orang yang ahli ibadah, yang ahli puasa setiap harinya, ahli tahajud setiap malamnya, bagi Sayyidina Umar masih lebih ringan dibandingkan matinya seorang alim al-basir yang betul-betul faham bihalalillahi ta'ala wa haram, yang tahu tentang halal haramnya yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Kauman penuh dengan toko, bahkan masjid Kauman setiap minggu sekarang penuh dengan kuliner. Bukan ahli ngaji, bukan ahli macam-macam, tapi menjadi pedagang. Maka ini saya ini terus terang sebagai orang Kauman yang juga sudah tidak tiap hari tinggal di Kauman. Jadi saya menjadi prihatin siapa yang akan jogo Kauman, siapa yang akan melanjutkan Pak Yai yang akan memberikan penerang di Kauman. Karena al-ulama surujul ummah. Saya sejak beberapa tahun yang lalu sudah menyampaikan kepada teman-teman pengurus masjid, masjid akan membiayai siapa anak Kauman yang mau mondok. Tapi ternyata sampai sekarang belum ada yang serius mau mondok. Saya khawatir kalau hanya hafal Quran saja tapi tidak tahu halal haramnya yang ada di dalam Quran, kapan akan bisa menjadi kiai yang bisa menerangi umat ini. Makanya sewu doa dari Pak Hador dan para kiai yang ada di sini, monggo tidak hanya kalau Kauman sudah redup,
karena dawuhnya Sayyidina Umar, dawuhnya Allah Ta'ala, dawuh Kanjeng Nabi, ya, dawuh Kanjeng Nabi itu ngendika, ya, mautul alimi musibatun, ya, musibatun la tujbaru wa salmatun la tusaddu. Matinya seorang alim itu adalah merupakan musibah yang tidak akan bisa ditambah lagi, dan ibarat seperti bocoran yang tidak bisa ditutup lagi. Wa huwa najmun tomisun, bintang yang sudah redup. Kalau sudah tidak ada petunjuk, maka tunggu apa lagi? Wallahu a'lam. Oleh karena itu, para kiai, monggo kita semuanya hendaknya prihatin tentang kondisi umat Islam seperti sekarang ini, meskipun dengan tadi seperti yang dikatakan Pak ya, hadir, insya Allah mesti akan ada muncul kiai-kiai baru. Mudah-mudahan semuanya tetap bisa terwujud sesuai dengan firman Allah Ta'ala sendiri, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang akan menjaga agama ini adalah Allah sendiri. Wallahu a'lam. Saya kira itu tambahan dari saya.